Hai, selamat tengah malam buat kalian semua nih yang kembali lagi nyimak podcast Selamat Tengah Malam. Dan pastinya masih barengan aku Willy Ardan yang udah siap dengan episode baru, dengan cerita baru tentunya. Nah, buat kamu juga yang baru pertama kali bergabung, welcome. Semoga pada betah, ya duduk manis, gedein handphone kamu, atau pasang headset atau headphone kamu, biar bisa jelas nih dengerin kualitas soundnya lebih oke emang kalau pakai headset atau headphone, ya. Oke, buat teman tengah malam juga apa kabar? Seneng banget akhirnya muncul lagi di episode terbaru, episode 37. Dan buat kamu yang belum support ya, belum follow, di follow podcast Selamat Tengah Malam. Jangan lupa juga support lewat channel podcast Selamat Tengah Malam, sudah ada di YouTube ya. Terus juga support juga aku di TikTok ya, Willy Ardan. Oke. Yang belum follow Instagram podcast Selamat Tengah Malam, langsung di follow sekarang juga. Nanti kita bisa DM-an buat kamu ngasih saran, kritik, cerita, ide, atau apa aja deh, bebas ya. Nah, buat kamu yang sudah pernah mendengarkan Rumah Bingung Cirende yang dirumorkan sebagai rumah pesugihan, dan ini akan kita ulas, kita bahas di episode terbaru ini. Apalagi buat kamu yang ngerasa ingin taunya tinggi banget ya, membuat penasaran kadang-kadang kalau ngelihat ada cerita-cerita horor yang muncul di satu tempat. Nah, teman tengah malam, kali ini kita akan ke Tangerang. Karena di lokasi Tangerang itu ada satu rumah yang disebut-sebut sebagai Rumah Bingung Cirende. Selengkapnya, simak di episode 37, Rumah Bingung. Setiap pagi jalanan Cirende Raya selalu padat dengan kendaraan. Nah, warga yang tinggal di daerah Pondok Cabe, Pamulang, dan sekitarnya kebanyakan bekerja di daerah Jakarta, dan jalan Cirende Raya ini menjadi salah satu akses untuk menuju Jakarta Selatan, selain melewati jalan Ciputat Raya. Bagi pengguna jalan yang sering melewati jalan Cirende Raya, pastilah melihat satu rumah besar yang mencolok pas di belokan di dekat komplek PDK. Rumah besar dengan gaya modern dan terlihat kokoh dengan pilar-pilar besarnya ini rupanya tidak berpenghuni, sudah sejak sekian lama. Rumor yang menyelimuti Rumah Bingung di Cirende, Tangerang, Banten ternyata santer terdengar. Bahkan juga ramai diperbincangkan dan akhirnya viral beberapa waktu lalu. Rumah ini milik Haji Burhanuddin, dan rumah ini disebut-sebut angker, bahkan juga disebut sebagai rumah pesugihan. Nah, kata Wawan, seorang sopir angkot yang melewati rumah tersebut, dia bilang, rumah ini tidak pernah dihuni, jadinya angker. Ya, benar tidaknya rumah tersebut menjadi rumah pesugihan belum diketahui kebenarannya, atau hanya sekedar hoax dari warga sekitar yang memperkuat keangkeran rumah ini karena kondisi rumah yang kosong. Haji Burhan, pemilik Rumah Bingung, orang Betawi asli, otomatis membantah rumahnya adalah rumah angker. Apalagi rumor ini sudah beredar luas di kalangan para tetangga dan juga para netizen. Alasannya rumah ini tidak ditempati karena sering bocor. Ini pengakuan dari sang pemilik, Haji Burhan, yang memiliki 6 rumah lainnya. Beberapa tahun belakangan ini rumah ini sudah beralih fungsi menjadi tempat usaha. Mulai dari rumah makan Betawi sampai pernah juga jadi rumah makan Padang. Tapi anehnya, usaha tersebut kemudian gulung tikar karena sepi peminat. Ya, mau gak mau Rumah Bingung akhirnya kembali kosong. Nah, di pelataran parkir Rumah Bingung juga sudah ada 4 toko. Sudah pernah dijadikan toko sepeda dan toko furnitur. Tapi lagi-lagi toko-toko itu tutup. Baru-baru ini dibuka toko sofa di situ. Rupanya banyak cara untuk menghilangkan kesan angker dari Rumah Bingung, yaitu dengan cara dikontrakkan untuk menjadi satu usaha. Menurut cerita warga, Rumah Bingung dikenal sebagai rumah pesugihan. Pembangunan rumah yang tidak kunjung selesai karena tergantung kemauan jin yang menghuni rumah tersebut. Dengar-dengar, jin yang menghuni di Rumah Bingung ini adalah jin dari Timur Tengah. Tahu dong, kisah 1001 malam? Nah, konon, jin dari Timur Tengah yang menghuni atau yang mendiami rumah kosong atau Rumah Bingung. Kalau malam, para warga enggan untuk melewati Rumah Bingung. Mereka lebih memilih untuk memutar atau mencari jalur alternatif lain. Kenapa rumah ini disebut Rumah Bingung? Konon, rumah ini beberapa kali diubah atau direnovasi dan tidak pernah jadi. Oleh sebab itu, para warga menyebutnya dengan Rumah Bingung, karena sang empunya bingung untuk membentuk rumah ini menjadi seperti apa. Tapi Haji Burhan bilang ini kesalahan dari arsitek, jadi mau gak mau ya harus dibongkar.
Tidak ada jin atau segala macam hal-hal yang berbau horor. Pengakuan dari Haji Burhanuddin, yang ternyata adalah seorang tuan tanah warisan dari engkongnya. Ya, tapi lagi-lagi rumah ini memang kosong, sama sekali tidak dihuni atau ditempati sang pemilik. Haji Burhan sendiri merupakan orang asli Betawi dengan 3 anak serta 1 cucu. Dan dia dikenal warga cukup dekat dengan keluarga Cendana serta tuan tanah di Cirende. Kata warga, Pak Burhan orangnya dermawan. Bahkan dia selalu memberangkatkan haji warga di sini setiap tahun. Ini pengakuan dari Anwar yang tinggal tidak jauh dari Rumah Bingung. Keberadaan sebuah rumah putih dengan pilar-pilar besar berkonsep bangunan modern di Jalan Cirende Raya, tepatnya di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, memang penuh aura mistis. Bahkan cerita-cerita horornya semakin diperkuat dengan kisah penghuni yang selalu mengawasi dari balik kaca jendela, tepatnya di salah satu jendela yang ada di Rumah Bingung. Kalau dilihat dari luar saja, keberadaan rumah ini tampak seram. Apalagi kalau dilihat dari dekat, bahkan masuk untuk melihat keindahan dari arsitektur Eropa yang dimiliki rumah ini. Rumah ini tidak memiliki jendela yang bisa dibuka dan ditutup kembali. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, rumah ini masih terus menjadi buah bibir masyarakat dan para netizen. Menurut pengakuan Rimbo, warga sekitar, dia bilang, rumah tersebut sejak beralih tangan tetap saja tidak dihuni. Di dalam rumah itu dulunya pernah ditemui seekor ular sanca kembang sebesar paha orang dewasa yang keluar dari dalam toilet. Ular itu katanya setelah keluar dari toilet menuju ke ruang agung atau ruang besar yang ada dalam rumah. Dan secara tiba-tiba ular itu menghilang hingga kini tidak pernah ditemui lagi. Ya bisa saja ular ini adalah ular siluman atau penunggu Rumah Bingung. Masih menurut pengakuan Rimbo, dulu ada seorang pekerja yang mencoba beristirahat di depan pintu ruang agung. Dan tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang yang tidak terlihat sosoknya. Dan setelah pria itu bangun, dia sadar tidak ada siapa-siapa di dalam rumah itu. Bahkan konon dulu penghuninya masih sering dijahili atau diganggu oleh jin-jin atau makhluk astral yang mendiami rumah ini. Tapi sekarang aktivitas astral mulai berkurang saat di sekeliling rumah mulai ramai ditempati usaha. Cerita lain soal Rumah Bingung, menurut keyakinan Jawa, Rumah Bingung merupakan salah satu pesugihan yang dilakukan oleh pemiliknya. Rumah Bingung disebut-sebut dengan pesugihan kandang bubrah. Dari beberapa sumber yang berhasil digali, pesugihan Rumah Bingung atau kandang bubrah dilakukan oleh pemilik rumah dengan cara berselingkuh. Sejak tahun 1992 hingga 2008, Rumah Bingung sudah 7 kali direnovasi atau mengalami perubahan. Rumah mewah 2 lantai dengan luas mencapai 2.000 meter persegi ini memang dimiliki oleh orang yang sangat kaya raya. Mulai dari tembok pagar rumah tersebut dipindah-pindah posisinya sampai akhirnya sekarang tidak berpagar. Atau pintu depan tersebut kini berpindah ke samping kanan dan juga kiri. Cat rumah juga ikut mengalami perubahan. Beberapa kali berubah-ubah warnanya. Mulai dari putih, abu-abu, pink, sampai putih kembali. Sejak pertama kali dibangun tahun 1992 hingga sekarang, pembangunannya masih tidak kunjung selesai. Maka dari itu orang menyebutnya dengan sebutan Rumah Bingung. Dan sampai sekarang ini Rumah Bingung masih dibiarkan kosong. Seperti pada umumnya, bangunan-bangunan yang dibiarkan kosong selama bertahun-tahun akan dihuni oleh makhluk astral. Jadi, ya nggak salah juga kalau Rumah Bingung Cirende kabarnya menjadi tempat favorit bersemayamnya beragam makhluk tidak kasat mata. Pernah juga ada penampakan nenek-nenek dan juga perempuan berambut panjang di bagian tangga rumah menuju lantai 2. Pengakuan dari Awi dan Ayub katanya nggak ganggu. Cuma sosok ini sesekali suka menunjukkan keberadaannya di Rumah Bingung. Menurut penuturan orang tua dulu, setiap rumah memang memiliki penghuni yang menempati, sehingga angker atau tidaknya ya kembali lagi ke sosok penghuni dari rumah. Tapi rumah menjadi angker akan diperkuat dengan kondisi rumah yang kosong dan gelap di dalam rumah. Rumah yang lama tidak dihuni, ini juga akan memungkinkan rumah ini menjadi angker, karena membiarkan rumah kosong tidak berpenghuni. Banyak juga orang menyebut jika kamar mandi menjadi salah satu tempat paling digemari makhluk halus untuk bersarang. Selain spot yang paling kotor di dalam rumah, kamar mandi juga lembab dan gelap. Jadi bisa dibayangkan, rumah kosong dengan kondisi tidak terawat, ya pastinya banyak makhluk astral yang menghuni rumah-rumah kosong. Nah, teman-teman malam, itu dia tadi episode 37 Rumah Bingung. Buat kamu yang sudah